Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewanta Nirmal Putri dari kelas 1143, nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen kimiawi penyusun sel. Pertama-tama, mari kita lihat penjelasan dari sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Awalnya, ia melakukan sebuah penelitian terhadap gabus suatu tumbuhan, dan di sana ia melihat ruangan-ruangan kecil mirip selula atau tempat biksu bersemayam. Sehingga dari sanalah nama sel ditemukan. Sel tersusun atas komponen kimiawi, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik diantaranya yaitu karbohidrat, lipid atau lemak, protein, asam nukleat, dan juga vitamin. Sedangkan komponen anorganik terdiri atas air dan mineral. Pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen organik, yaitu karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur C, H, dan O. Peran karbohidrat dalam sel antara lain: pertama, sebagai bahan baku dalam proses respirasi sel. Jenis karbohidrat yang berperan yaitu fruktosa dan glukosa. Yang kedua, sebagai penyusun beberapa bagian sel, terutama dinding sel. Jenis karbohidrat yang berperan yaitu selulosa. Dan yang ketiga, yaitu sebagai penyusun DNA dan RNA dalam sel. Nah, DNA dan RNA ini terbentuk oleh gula pentosa atau karbohidrat berkarbon 5. Yang kedua, yaitu lipid atau lemak. Lipid juga tersusun oleh unsur C, H, dan O. Peran lipid dalam sel yaitu sebagai penyusun beberapa bagian sel, seperti membran sel, yang tersusun oleh fosfolipid. Yang ketiga, yaitu protein. Protein terdiri atas unsur C, H, O, N, dan beberapa juga tersusun atas unsur P dan S. Peran protein dalam sel yaitu sebagai penyusun bagian sel, yakni membran sel. Membran sel tersusun atas protein integral dan juga protein perifer. Selanjutnya ada asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Fungsi asam nukleat dalam sel yaitu sebagai pengontrol aktivitas sel dan juga membawa informasi genetik. Dan yang terakhir yaitu vitamin. Vitamin terdiri dari vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K. Peran vitamin dalam sel diantaranya itu berperan dalam metabolisme sel dan juga menyusun enzim yang berguna bagi sel. Baik, itu merupakan bagian-bagian dari komponen organik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari komponen anorganik. Pertama yaitu air. Air merupakan komponen kimiawi terbesar penyusun sel. Setidaknya 50-60% berat sel merupakan air. Peran air terhadap sel diantaranya yaitu sebagai pelarut, sebagai medium berbagai reaksi kimia yang ada di dalam sel, dan juga mempercepat reaksi biologis di dalam sel. Kedua, yaitu mineral. Peran mineral dalam sel diantaranya itu berperan dalam metabolisme sel dan juga menjaga tekanan osmotik di dalam sel. Itu merupakan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi, dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.